komunikasi gitu. Apapun sulitnya, seberat apapun pekerjaan kita dengan komunikasi atau komunikatif lah ya. Itu insya Allah lah gitu. Jadi mendengarkan dari semua arah gitu. Dan dengan hasil kita terbaik kedua se-Indonesia. Terbaik kedua se-Indonesia? Ya, di bawah Jember. Prestasi Kemenak Kabupaten Pringsewu ya Pak ya? Di untuk halal ya? Halal itu. Makanya kita berani menghadirkan kepala BPCH. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Haji Junaidi Siraj, SPDI MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak, terima kasih telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sama-sama. Sebelum kita berbincang-bincang dalam Ngopi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sahabat religi di Provinsi Lampung, Pak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara host pada podcast ini dan para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu bersyukur sekali diberi kesempatan untuk dapat mengikuti atau melaksanakan podcast ini. Mudah-mudahan apa nanti yang akan kita bersama-sama bahas tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana profiling Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, baik dari segi jumlah KUA, kekuatan pegawai dan lain sebagainya Pak? Baik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu itu didirikan mengikuti regulasi pemerintah daerah di mana Kabupaten Pringsewu itu didirikan 2008. Otomatis Kementerian Agama juga respon terhadap hal itu. Oleh karena itu pada tahun 2009, tepatnya 1 Agustus 2009 dibentuklah kalau zaman dulu itu namanya PYMT. PYMT apa itu pejabat yang membawakan tas. Pejabat yang melaksanakan tugas. Yang melaksanakan tugas ya. Nah, salah satunya kepala pertamanya itu yaitu Bapak Cipto Budi Utomo. Pak Budi, kakaknya Bapak Kakan Willy. Kemudian saya sebagai Kasih Penmat pada waktu itu, kemudian ada Bapak Dr. Andes Haji Mudi Amin, Subak TU, dan banyak lagi kawan-kawan lainnya. Nah, oleh karena itu dengan SK itu kita langsung berkantor lah di Pringsewu. Gitu. Walaupun kita juga masih berkantor di Tenggamus juga. Gitu. Nah, karena kita di Pringsewu itu sudah kita publish bahwa ada kantor atau perwakilan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tenggamus di Pringsewu, maka otomatis ada yang piket di situ kan. Nah, ada yang piket itu singkat cerita berdirinya Kabupaten Pringsewu itu yaitu mengikuti berdirinya Kabupaten Pringsewu yang definitifnya tanggal 22 Januari 2013. 2013 ya Pak ya? 22 Januari 2013 dengan kepala kantor pertamanya yaitu Bapak Dr. Haji Johan Yusuf SAG MPD. Pak Johan Yusuf. Dan saya pada saat itu dilantik 22 sebulan kemudian 22 Februari 2013 kasih bimbingan masyarakat Islam. Bimas Islam. Gitu. Dan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi dari tahap merintis ya, cikal bakal Pak Junaidi sudah sudah terlibat ya Pak ya. Jadi tidak asing lagi ya Pak ya. Asing lagi. Kebetulan saya kan orang Pringsewu, artinya tinggalnya di Pringsewu gitu. Iya. Nah, memang warga asli Pringsewu ya. Walaupun kita orang Tenggamus.
Oh, aslinya tanggamu tapi tinggalnya di di Pringsewu. Pringsewu ya. Otomatis yang namanya menjadi tuan rumah itu segala kekurangan Iya. dalam merintis itu kan menjadi beban kita untuk Iya. melengkapinya gitu Iya. ya. Jadi tanggung jawab ya, Tanggung Pak ya. jawab gitu kan. Ya, termasuk kegiatan yang di hari libur, Iya. kegiatan di malam hari gitu Iya. kan. Iya. Kalau yang kawan-kawan kan rumahnya jauh. Iya, benar. Jadi kita itu bisa backup semua pekerjaan sesuai Tidak dengan- mengenal waktu. nggak mengenal waktu Iya. sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada kita. Iya, baik Bapak. Untuk jumlah pegawai, Pak. Jumlah pegawai kita di kantor Kementerian Agama di ANSI ya, di kantor Kementerian Agamanya itu sekitar 70 orang, termasuk 70 orang. 10 orang pengawas. Iya. Kemudian KUA-nya itu ada 9. 9 KUA. Kemudian ada 7 madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Iya. Kemudian seluruh karyawan-karyawan kita sekitar 240-an lah. Di seluruh menyebar di Menyebar seluruh Kabupaten Pringsewu ya? itu. Di luar guru-guru kita yang di madrasah swasta. Iya. Baik Bapak. Baik Pak, terkait program kerja, apa program kerja unggulan Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, Pak? Kita kantor Kementerian Agama kabupaten tentunya kan kita kan merujuk kepada program kerja Kakanwil Kementerian Agama provinsi gitu kan. Kemudian selanjutnya ke atas. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama ini ada beberapa dirjen gitu kan ya. Turun ke kantor wilayah, kemudian kan turun ke kantor kabupaten, itu kan dia muaranya di kabupaten itu. Iya. Termasuk Dirjen Bimas Islam, Pendidikan Islam, kemudian Dirjen Bimas Islam dan agama lain. Iya. Selain Islam itu kan kebetulan Pringsewu ini ada penyelenggara Katolik. Katolik. Iya. Sebetulnya seharusnya sudah ada penyelenggara Hindu sebetulnya. Cuman karena nomenklaturnya belum ada, Iya. menjadi tugas sekjen Oh, untuk di bawah sekjen ya, di Pak bawah ya? sekjen. Kalau sementara ini karena belum ada penyelenggaranya, maka kayak Konghucu, seperti Konghucu, Katolik, Hindu. Protestan, Hindu, Buddha itu masuknya ke sekjen. Oh, masih di bawah Tugas kita sekjen kan ya? pendataan gitu ya. Iya, benar. Untuk pendataan. Terkait prestasi, Pak, apa saja capaian Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu sejauh ini, Pak? Kalau saya sepahaman saya, Pringsewu itu kan ada Iya. yang namanya sertifikasi halal ya, Pak ya. Iya. Itu juga menonjol di Kabupaten Pringsewu. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Seingat saya, karena saya termasuk perintis Kabupaten Pringsewu itu, dari dulu itu Pringsewu itu memang kalau kita sombongnya banyak prestasi lah gitu. Iya. Dari dulu. Luar biasa ya, Pak ya. Kalau dulu teringat ya, kalau ingat dulu ada penyuluh agama teladan tingkat nasional. Iya. Nah itu kan saya pada waktu itu saya kasih Bimas Islam. Saat itu. Ya di bawah saya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2015 ya, atas nama Imas. Gitu. Oh, Ibu Imas. Nah, Dia pernah dikanwil ya, Pak ya? Itu di nasional gitu. Juga banyak lah, kalau yang reguler itu ada Musyabakoh Tilawatul Quran, kemudian juga ada KSM, ada apa ini kecuali MTQ, KSM juga ada lomba dakwah teladan, kemudian penyuluh teladan, Qosidah pernah juara 1, laki perempuan itu juara 1, pria wanita juara 1, Pringsewu itu Provinsi Lampung. Luar Jadi biasa. banyak prestasi. Kemudian kemarin yang baru ini kita juga ada sekolah sehat, kemudian juga kita pernah mendatangkan Bapak Kepala BPJPH dengan hasil kita terbaik kedua se-Indonesia. Terbaik kedua se-Indonesia. Ya, di bawah Jember. Prestasi Iya. Kabupaten Pringsewu ya, Pak ya? Di Untuk halal ya? Halal itu. Makanya kita berani menghadirkan Kepala BPJPH. Iya. Kebetulan dulu itu hadir juga Bapak Kanwil, kemudian para pejabat dari provinsi, kemudian Kepala BPJPH juga membawa tim dari Jakarta. Sehingga pada malam itu hotel itu Full, urban itu full itu ya. Full. 30 orang
timnya itu. Tim dari Jakarta. Ya, dan kita jamu dengan Pak Kanwil juga, kita jamu makan bersama dan lain sebagainya. Dan banyak lagi prestasi lainnya. Tapi mungkin menurut orang kebanyakan itu bukan prestasi, tetapi menurut kami kita kan buat tim namanya tim penyelesaian aset, karena kita berpikir bahwa banyak aset Kementerian Agama itu yang kepastian hukumnya itu belum jelas. Karena itu kita buat tim supaya lebih fokus bekerjanya. Juga tim itu sendiri kita ambil dari karyawan kita atau pegawai-pegawai kita yang motivasi kerjanya rendah. Jadi kita buat tim itu, mudah-mudahan dengan dibuat tim seperti itu mereka menjadi bertanggung jawab gitu. Nah, alhamdulillah itu sukses. Sukses, Pak. Ya, jadi seluruh tanah kita ya sudah bersurat gitu. Sudah Nah, bersurat. Kemudian kita juga nggak berhenti di situ, kita buat lagi namanya tim pemburu hibah. Tim pemburu hibah. Ya. Apa itu, Pak? Ya, jadi Menarik nih, Pak. tugas mereka ini berkomunikasi dengan masyarakat gitu kan, sesuai dengan lokus yang kita pilih gitu kan. Seperti contoh dalam rangka kita mendukung program SBSN, KUA, kita kan sebagian besar belum memiliki tanah. Belum memiliki untuk pembangunan SBSN itu, KUA. tanah hibah maksudnya. Yang ada kan tanah wakaf, sedangkan tanah SBSN ini kan tidak boleh dibangun di atas tanah wakaf, tetapi hanya boleh dibangun tanah hibah. Oleh karena itu kita buat tim itu dan mereka jalan ke masyarakat, berkomunikasi tentu dengan proses dengan berproses gitu. Itu alhamdulillah syukur sampai sekarang KUA pada Suka sudah punya hibah. Kemudian KUA Ambarawa juga sudah memiliki hibah. Kemudian KUA Banyumas sudah memiliki hibah. Ini yang terbaru. Yang terbaru ya. Nah, 3 lokasi ini itu hampir 3.000 lebih. 3.000 meter persegi lebih untuk pembangunan itu. Nah, kita Kabupaten Perseu itu yang belum memiliki KUA SBSN ada 5 lagi, yaitu Kecamatan Gadingrejo, kemudian Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Prinseu, dan Kecamatan Padasuka. Tapi sudah memiliki lokasi, Pak? Lokasi. Sudah punya lokasi. Semua KUA. Lokasi. Tinggal saatnya nanti dibangun ya, Pak? Dibangun. KUA SBSN. Makanya mohon kepada yang berwenang, artinya yang berkompeten dengan masalah pembangunan itu, karena kita di masyarakat ini kan dalam rangka mencari tanah itu kan kita setengahnya janji gitu ya. Bahwa di tanah itu akan dibangun SBSN gitu bukan dibangun lainnya. Oleh karena itu ya dengan program pemerintah yang ada ini tidak ada salahnya kalau memang ada Prinseu itu dibantu. Tahun ini kebetulan Prinseu tidak ada. Tahun ini tidak ada. Tahun kemarin ada satu, Kecamatan Sukoharjo. Mungkin banyak lagi prestasi, tetapi itulah yang menurut saya sepanjang sepengetahuan saya banyak orang nggak berpikir ke arah itu, karena itu memang pekerjaannya banyak, tetapi nggak menghasilkan keuntungan gitu kan untuk pribadinya gitu kan. Tapi ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Kembali kepada moto itu. Pak, tadi ada yang menarik, Pak. Itu sangat menarik menurut saya ya. Bagaimana Prinseu juara 2 nasional untuk sertifikasi halal ya, Pak ya. Itu kan prestasi yang luar biasa ya, Pak ya. Untuk di Provinsi Lampung hanya Prinseu mungkin ya, Pak ya. Iya, apalagi nasional setelah tadi Kota Jember ya. Itu bisa digambarkan, Pak, seperti apa sehingga bisa meraih juara 2 nasional? Seperti apa usahanya, seperti apa capaiannya, Pak? Sebetulnya yang melakukan sebelumnya yaitu Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur? Ya, sebelumnya. Lampung Timur itu sudah 20.000 kalau nggak salah, kita masih posisi 7.000 apa gitu. Jadi tapi dengan kita juga dengan tim ya mungkin malu itu penting juga ya. Benar. Malu untuk positif, Pak ya, dalam hal positif ya. Malu juga gitu kan kalau kita di bawah
Kabupaten Lampung Timur gitu kan. Lalu kemudian saya juga kepala Kemenak baru gitu kan ya. Jadi saya kumpulkan tim bagaimana kita bisa akselerasi untuk mempercepat sertifikasi halal ini. Ya tentu ketua Satgasnya itu kan Subak TU. Iya. Jadi kita banyak hal kita lakukan kita buat SK lagi tim percepatan. Dikecuali yang dari Satgas, kemudian kita buat juga dari kantor. Kita buat kalau Satgas itu kan membawahi PPH ya. Iya. PPH yang dari penyuluh kita itu. Nah, itu. Tapi rasa-rasanya sulit untuk mencapai itu dengan kondisi itu. Oleh karena itu kita buat lagi tim akselerasi namanya. Kita modali mereka dengan kendaraan gitu ya. Fasilitasi ya, Pak ya? Kita fasilitasi dengan fasilitas untuk mereka keliling. Kemudian kita juga kasih ini kalau bicaranya dikasih ya uang lelah lah ya. Uang lelah ya. Uang lelah untuk tim berangkat dan kita bagi wilayah itu per desa. Jadi satu tim itu 2 orang. Karena kita menggunakan kendaraan roda 2. Iya. Untuk biar bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok ya Pak ya. Jadi 2 orang itu satu tim itu satu yang IT, satu yang pinter ngomong. Oh iya. Nah, public speakingnya bagus ya Pak ya. Jadi namanya merayu, pelaku usaha kan PU. Jadi kemudian kita kasih bensinnya, kemudian kita kasih uang makannya, dan mereka keliling. Kita per desa, umpamanya di Pringsu itu ada namanya Desa Podomoro. Satu gitu kan, satu tim ya. Tim Desa Pejerisu gitu juga. Terus gitu. Ya setiap hari itu tanpa meninggalkan pekerjaan pokok mereka masing-masing, di sela-sela waktu mereka itu mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi target ya Pak ya. Menjadi target. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, ya hasilnya seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Ya kita usaha tidak bisa mengkhianati hasil ya Pak ya. Tapi bukan berarti tidak ada permasalahan ya. Tantangannya apa Pak? Yang paling dirasakan berat gitu. Yang berat itu kan kita secara karena wilayah itu luas gitu kan ya. Kemudian kita juga apalagi saya sebagai kepala kantor nggak mungkin lah bisa menjangkau mengawasi mereka itu satu persatu gitu kan. Lalu kemudian mereka melakukan apa gitu kan. Kita nggak sampai ke situ lah. Pada dasarnya kita bersyukur bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan ada kelihatan hasilnya gitu kan. Tapi di posisi itu juga mungkin ya namanya juga bekerja. Orang bekerja itu pasti ada salahnya gitu kan. Kalau justru yang nggak kerja malah nggak ada salahnya. Setahu saya gitu. Kalau orang yang duduk manis saja nggak ada salahnya. Karena tidak ada kerjaan ya Pak. Ya itulah risiko ya mungkin juga podcast ini kan akan dibaca orang akan didengar orang. Untuk kita harus jujur juga mengatakan bahwa semua itu pasti ada kendala lah. Tapi kalau kita berpikir kendala terus mau bekerja juga susah juga. Tidak akan mencapai target ya Pak ya. Bagaimana tadi Pak memotivasi tim-tim yang tersebar tersebut bisa hingga bisa meraih prestasi yang katakanlah nasional Pak? Ya kita kan juga sering kumpul ya, sering juga evaluasi, kita kumpul, kemudian nanti kita juga menerima masukan dari lapangan seperti apa gitu kan, ya dengan teknik kita lah gitu ya, dan teknik itu juga ya mungkin bisa ngobrol empat mata lah. Apa Pak kunci sukses dalam mengimplementasikan program kerja dan mencapai target yang yang telah ditetapkan? Apa kuncinya Pak? Kalau menurut saya saya ini kan di angka tahun 87 ya. Jadi masa kerjanya hampir 38 tahun, berbagai kesempatan pernah diikuti, kemudian berbagai tempat pernah ditempati gitu ya. Saya lama jadi staf biasa. Saya pekerja bukannya tidak biasa nyuruh orang gitu kan. Saya memang pekerja. Saya juga nggak tahu kalau mau jadi kepala Kemenak gitu kan.
Ya. Karena saya juga nggak punya cita-cita. Gitu. Mengalir begitu Iya, saja saya ya Pak nggak ya. pernah punya cita-cita jadi pejabat, mau jadi kepala KUA, mau jadi kepala madrasah, apa mau kepala mau kasih gitu ya. Nggak ada cita-cita. Jadi saya itu citanya kerja. Bagaimana prinsip saya itu ya sederhana, saya bisa kerja dengan sungguh-sungguh, membantu pimpinan saya. Iya. Kalau soal dari sisi finansial standar juga, kalau seandainya kepala KUA itu punya rumah, ya saya punya rumah gitu ya. Kalau kepala KUA punya mobil, ya saya punya mobil gitu Iya, aja. iya, Nggak perlu jabat-jabatan itu gitu Iya. maksudnya. Yang Awalnya gitu ya. tidak punya ambisi Punya ya Pak ya. ambisi. Iya. Jadi gitu berpikirnya, sederhana aja gitu. Jadi ngalir aja gitu. Saya pernah di staf KUA 15 tahun, kemudian saya di staf penerangan kabupaten juga lama, di staf keuangan saya pernah jadi juru bayar, pembuat daftar gaji, bendahara proyek, bendahara pengeluaran, PPK, kasih Penmat, kasih Bima Islam, kasih BOK-TU, kasih haji, kasih BOK-TU lagi. Sampai jadi Luar bos. biasa. Jadi artinya saya tuh ngalir aja gitu, apa yang diberikan pimpinan, dipercayakan, diamanahkan kepada saya, ya kita lakukan gitu. Jadi nggak ada terlalu banyak cita-cita. Gitu. Iya. Jadi kunci kesuksesan itu dari, makanya saya sampaikan itu dulu karena saya itu berarti apa ya, semodel nggak sekolah gitu kan ya. Iya. Jadi belajar dari pengalaman aja. Kunci utamanya itu pertama itu adalah kita itu harus disiplin. Disiplin ya Pak. Disiplin. Jadi filosofis disiplin itu kalau yang saya pakai itu kalau kepala ya, kalau kepala itu ya ciri-cirinya itu masuk duluan keluar belakangan. Itu kepala. Jadi contoh ya Pak ya. Iya. Contoh nyata. Iya. Jadi kesehariannya seperti itu. Gitu. Jadi dengan begitu otomatis kawan-kawan, ya rekan-rekan yang lain, ya mungkin akan melihat itu. Gitu. Iya. Jadi masuk duluan keluar belakangan itu ciri-cirinya tuh. Iya. Nah, tafsirnya seperti apa ya nggak tahu. Gitu. Kemudian yang kedua kita tuh harus solid gitu kan. Harus solid. Harus solid, kompak, jangan sampai ada kubu-kubu gitu ya. Tidak ada Ada apa grup-grup, sekat-sekat ya Pak ya. sekat-sekat gitu. Jadi kita kompak. Nah, untuk kompak itu biasanya kalau pengalaman saya untuk kompak itu harus ada apa berbagi gitu. Iya, sharing. Seri harus berbagi, ya bisa berbagi ilmu, berbagi rezeki, yang punya berbagi lah, Iya. baru solid itu. Untuk berbagi itu harus ada yang dibagi, ya kan? Itu Ya? pasti ya Pak. Ya ada yang dibagi, ada ilmunya Iya. bisa dibagi, ada rezekinya untuk dibagi gitu kan. Untuk berbagi itu harus ada yang dibagi. Kalau untuk dibagi itu harus ada yang mengumpulkan kan gitu ya. Iya. Ya bisa dia sekolah Ada keterkaitan satu Iya. sama lain ya Pak ya. sekolah lagi, bisa apa gitu kan, Iya. bisa meningkatkan kemampuan gitu kan. Kemudian kalau dia sudah mau berbagi, kemudian dia ada yang dibagi dan ada yang mengumpulkan, kemudian kan ada yang dikumpulkan gitu kan, Iya. karena ada sumbernya gitu kan. Ya insya Allah walaupun sederhana itu manajemennya solid gitu kan ya, Solid ya, Pak ya. kompak gitu kan. Jadi kalau kita udah kompak itu apapun yang kita akan lakukan itu insya Allah sukses. Luar Itu biasa. yang kedua. Yang ketiga kita ini kan harus punya mata, punya telinga, punya apa? Ini apa kalau bahasa halusnya? Iya, punya lisan. Punya lisan gitu ya. Itu kan diciptakan Allah untuk kita berkomunikasi kan ya, berkomunikasi. Jadi kita komunikasi dengan orang, dengan kawan, dengan Menyapa, pimpinan, bertegur sapa ya Pak kita ya. komunikasikan begini begitu, ini kan bisa. Iya. Nggak perlu kita harus saling emosi, saling marah, saling apa. Komunikasi gitu. Apapun sulitnya, apa seberat apapun pekerjaan kita dengan komunikasi atau komunikatif Iya. lah ya. Itu insya Allah lah gitu. Jadi mendengarkan dari semua arah gitu. Dan lagi-lagi menurut saya sih pimpinan itu hanya sekedar nama gitu ya. Iya. Tetapi pada prinsipnya itu ya kawan. Iya. Kita bisa jadi kawan, bisa jadi bapak, bisa jadi teman mereka gitu kan. Jadi kita mau di rumah makan, mau di kantor, mau di kantin, mau di masjid mungkin. Ya gitu. Jadi kita Mengayomi, Pak ya. Jadi pekawan aja lah. Iya. Karena Jangan merasa lebih ya Pak ya. Iya. Banyak keuntungannya. Iya. Keuntungannya mereka itu akan terbuka dengan kita. Iya. Nah, kalau terbuka dengan Tidak ada kita, jarak. Iya. Masalah-masalah itu bisa cepat teratasi gitu karena mereka terbuka. Iya. Tidak segan ya Pak ya. Nggak segan gitu. Karena
namanya staf itu Iya. keinginannya banyak ya. Jumlah mereka memang lebih banyak dari pimpinan, lalu kemudian mereka keinginannya juga banyak juga gitu kan. Nggak mungkin juga lah kalau pimpinan mau menyesuaikan dengan mereka. Gitu. Iya benar. Kan pasti mereka lah yang harus menyesuaikan dengan satu. Gitu. Satu. Lebih cepat penyesuaiannya daripada pimpinan yang menyesuaikan dengan orang banyak gitu kan. Enggak, tapi juga kita harus komunikasi. Artinya dua arah itu Dua arah. penting. Iya. Jadi keluhan mereka juga terus kita dengarkan juga. Kayaknya sih dengan begitu apa yang kira-kira nggak bisa kita lakukan gitu ya. Dengan itu hampir seluruh pekerjaan yang Bisa terselesaikan ya, Pak, ya? dengan baik. Gitu. Tapi kalau kita sebaliknya gaya kepemimpinan yang ya perintah-perintah gitu kan. Otoriter katakanlah Iya. ya. Sudah tidak zamannya lagi ya Pak ya Jadi sekarang ya. kita memang harus komunikasi. Anak-anak muda sekarang juga sukanya seperti itu. Iya. Ya, sekarang kan seperti abang-abang ini kan juga IT-nya bagus gitu kan. Kita menguntungkan kita asal kita bisa memanage-nya gitu. Iya. Jadi mereka harus seperti apa itu kita luar biasa. Dan di Prince juga banyak dengan umur-umuran beliau-beliau ini. Ya, Prince itu saya suka setiap bulan kita kumpul. Ya kita kumpul itu ya itu tadi kita ya bentuknya rapat ya. Iya. Tetapi menurut saya sih bukan rapat juga gitu, ngobrol gitu. Ngobrol. Tapi dia lebih formal gitu, bukan kayak di kafe gitu atau ngobrol di rumah makan, bukan begitu. Jadi kita kumpul, kita sampaikan evaluasi, kemudian juga kita ingatkan ulang, apalagi tentang disiplin PP 94 2021. Namanya juga manusia kan tentu Harus. ada luputnya gitu ya. Jadi kita ingatkan, termasuk mengingatkan orang itu adalah mengingatkan diri kita. Iya, gitu kan. benar sekali Pak. Jadi kita ingatkan terus, kemudian kita dengarkan juga keluhan mereka. Iya. gitu kan. Ya namanya juga manusia pasti punya keinginan, apalagi anak adik-adik muda-muda ini kan ya keinginan kan masih banyak karena mereka kan masih muda. Iya. Beda kalau saya mau pensiun. Gitu. Jadi keinginannya cuma dua aja. Pensiun itu kalau bisa tuh pensiun itu normal, sehat, kemudian nggak punya utang gitu. Iya. Kalau mereka kan masih mau beli mobil, mau punya rumah, mungkin mau punya apa gitu ya. Iya, Namanya anak masih muda kita. Makanya kita dengarkan juga seperti apa. Bapak, apa ada kata atau ucapan yang ingin disampaikan atau terima kasih atau kepada siapa Pak? Saya sebetulnya harus banyak berterima kasih kepada semua orang gitu ya. Artinya masuk kepada pimpinan senior saya. Saya kan pensiun tanggal 1 November 2024. Tahun ini Pak? Di tahun ini. Jadi saya berterima kasih kepada senior saya banyak, Dr. Saji Basuni, Pak Dr. Salaman Harun, ada Pak Dr. Nula Pedaus, Pak Cipto Budi Utomo, banyak yang lainnya yang ya telah Menjadi inspirasi ya Pak ya? mengajari saya, kemudian saya banyak belajar dengan mereka gitu. Dan saya memang hampir tidak memprediksi gitu ya kalau saya pensiun itu jadi kepala Kemenak. Mungkin pensiun jadi kasih aja saya udah bersyukur banget gitu kan. Artinya saking saya berangkat dari golongan 2A. 2A Pak? Tahun 87 itu 1 Maret 87 saya diangkat 2A di KUA Kecamatan Gedung Tataan pada saat itu. Selama 4 tahun, kemudian pindah ke Gading Rejo 10 tahun, di Tenggamus, Kabupaten Tenggamus 13 tahun, ke Prinsewu 7 tahun, pergi ke Tenggamus lagi 30 bulan, baru balik lagi ke Prinsewu sampai sekarang. Jadi saya berterima kasih dan kita doakan yang masih hidup tentu sehat, kemudian yang sudah mendahului kita tentu kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, ditempatkan di sisi Allah SWT yang sebaik-baik tempat gitu kan. Dan kita ya diberikan kesehatan, bisa pensiun normal, sehat dan nggak punya utang gitu. Iya. Itu yang poin ya Pak. Mungkin itulah ya yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mohon maaf pada semuanya kalau ada kekeliruan, kesalahan, dan oleh karena itu saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan kepada Allah SWT saya mohon maghfirahnya. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kemenak, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga di bawah komando Pak Kemenak Kabupaten Pringsewu semakin maju, berdaya saing dan bergelimang prestasi menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya Pak. Terus saksikan Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan kami dalam episode selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.